Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini atau di pembelajaran kali ini gitu ya, kalian akan mempelajari bab baru, yaitu iklan sebagai sarana komunikasi. Kalian mungkin sudah dengar iklan itu apa gitu tuh, udah muak dengan iklan YouTube gitu ya, baru nonton video sebentar tiba-tiba ada iklan gitu. Nah, ini dia, kita akan bahas video iklan sebagai sarana komunikasi. Yang pertama, kita harus tahu dulu si tujuan iklan teh apa sih. Ini ganggu banget gitu ya kalau lagi nonton video di YouTube. Nah, biasanya untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki iklan itu. Nah, tujuannya ini udah jelas gitu ya. Iklan itu supaya si jasanya tuh dibeli gitu, atau produknya tuh dibeli gitu ya. Ada iklan Grab kalau awal jeng 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 gitu ya. Nah, ini dia tujuan si iklan itu gitu, supaya kita lebih banyak memakai Grab dibandingkan dengan menggunakan Gojek misalkan, seperti itu. Kalau ada lagi iklan yang seperti ini gitu ya, ini adalah iklan non komersial gitu ya. Di sini tidak menjual sebuah produk, tapi ini menjual apa ya, supaya banyak orang yang mengunjungi perpustakaan aja gitu ya, katanya membaca untuk meraih prestasi. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa, kata Hajah Atut Cahsiah SE. Ini Gubernur Banten. Kayak di sini ada iklan tapi tidak menawarkan produk atau jasa gitu ya. Ini cuma meminta kita, mengajak, ini juga sama mempengaruhi supaya lebih sering datang ke perpustakaan. Ini tuh bener ya, teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar khususnya atau masyarakat pada umumnya lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan halayak itu kalian dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Jelas ya, itu pasti ada tujuannya. Semua tulisannya seperti itu tuh pasti ada tujuannya. Oke, selanjutnya kita masuk mulai ke pengertiannya, yaitu teks yang mendorong, membujuk halayak sama kayak tujuannya, tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan, seperti tadi, pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Selanjutnya, biasanya pada umumnya itu iklan biasanya ada di media massa, itu koran gitu ya, majalah dan lain sebagainya, televisi, radio, surat kabar, internet banyak ya. Internet sekarang mungkin kalian sudah sering gitu ya melihat iklan, entah itu masalahnya iklan tuh banyak gitu, yang aneh-aneh juga banyak gitu. Kalian buka website, iklan di pojok kanan atau atasnya bannernya itu ada iklan-iklan yang aneh-aneh gitu ya, obat kutil misalkan gitu ya, itu sebuah iklan gitu, dan obat-obat lainnya gitu ya. Nah, ini dia ada banyak kepentingan di iklan. Yang pertama itu biasanya buat bisnis komersial. Komersial tuh pasti menjual barang dan jasa, itu banyak ya di TV, di sebagainya, itu pasti banyak. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Contohnya gini ya, dicari misalkan reseller. Nah, ini sebenarnya karyawan, reseller untuk bla 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 bla. Nah, ini dia karyawan. Atau dibutuhkan guru bahasa Indonesia di SMP BPI 1 Bandung. Nah, ini bagi mencari karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ini dia yang paling banyak sekarang di TV-TV gitu ya. Contohnya ini menggunakan masker gitu ya, jaga jarak dan sebagainya untuk mencegah corona. Ini dia bagi pemerintah supaya menyebarkan informasi bahwa menggunakan masker itu penting mencegah mata rantai penularan corona. Seperti itu. Selanjutnya, bagi orang atau perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Contoh ya, dijual HP bekas gitu ya, HP second Redmi Note 8 Pro, dijual karena ingin upgrade gitu ya, bla 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 bla. Atau dijual rumah gitu ya dengan sertifikat hak milik. Nah, ini dia untuk perorangan ya. Jadi buat perorangan, buat misalkan kalian mau jual apapun gitu ya, atau baju itu apapun, itu silahkan. Berarti kalian masuk ke bagian keempat ini, bagi perorangan. Selanjutnya, nah ini nggak usah ya, mungkin segitu aja, cuman 7 slide gitu ya. Saya harap kalian
bisa, yakin saya bisa mencatat semuanya sedikit gitu. Mungkin segini aja. Silahkan catat lalu upload ke Google Classroom. Ditunggu secepatnya, saya akan langsung nilai gitu ya. Nggak upload tugasnya itu berarti saya akan blacklist untuk mengikuti ulangan di bab ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.